Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka mempererat hubungan antar alumni serta mengenang masa-masa indah di alma mater tercinta, WhatsApp Grup Alumni Unhas menggelar acara Syawalan yang diharapkan dapat menjadi momentum berbagi kebahagiaan dan kebersamaan. Acara ini berlangsung pada Ahad 14 April 2024, dimulai setelah sholat Isya hingga selesai di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Dengawing, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. WAG Alumni Unhas didirikan pada bulan Juni atau Juli tahun 2015, dengan jumlah anggota saat ini mencapai sekitar 900 orang dalam grup WhatsApp. Grup ini menjadi sangat populer pada tahun 2018 saat Pilgub. Acara Syawalan atau Halal Bihalal diadakan mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Keberadaan grup ini menjadi menarik karena banyaknya pejabat dan pemangku kebijakan di dalamnya, serta kesempatan bagi semua anggota untuk dengan lugas menyampaikan aspirasi dan masukan. Berita yang kadang berasal dari media awalnya dipublikasikan melalui grup WhatsApp ini. Grup ini menjadi wadah bagi semua anggota untuk berbagi curhatan, masukan, keluhan, dan lain sebagainya. WAG Alumni Unhas telah menjadi sarana penting bagi para alumni untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan berkontribusi pada berbagai isu. Tidak hanya terbatas pada politik, dari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. Segala topik dibahas dengan serius dan beragam perspektif akan diakomodasi. Dinamika dalam grup ini tercermin dari pembahasan yang terus beragam, serta mekanisme rotasi anggota untuk memberikan ruang bagi semua untuk berpartisipasi aktif. Meskipun hanya memiliki 4 admin, grup ini tetap menjadi wadah yang dinamis dan inklusif bagi semua anggotanya. Saya alumni Fakultas MIPA Unhas tahun 96 masuk maksudnya. WAG ini kita buat 2015 lalu, kalau tidak salah Juni atau Juli lah. Jadi 2015, kemudian booming itu ketika Pilgub 2018, kemudian ribut-ribut soal PPIK, ya, PPIK yang Pak JK sudah 25 tahun jadi ketua IK dan cenderung lebih sangat minim aktivitasnya. Dan di WAG ini ribut. Jadi keributan itu terjadi di WAG ini dan karena ribut kemudian di situ diupayakan adanya Mubes. Ya. Jadi Mubes itu berawal dari WAG ini, Mubes IK Unhas. Ya termasuk ketika ada salah satu anaknya Pak JK kemudian menyampaikan ke Pak JK soal keributan di WAG ini. Akhirnya kemudian jalanlah proses Mubes, kemudian terpilih ketua umum baru. Dan dari situ kemudian WAG ini menjadi milik bersama. Jadi bukan cuma milik saya, milik admin, bukan. Bahkan admin itu kalau ditambah protes mereka, yang lain protes. Jadi WAG ini jadi milik bersama, bukan milik saya, bukan milik teman-teman admin. Nah, karena menjadi milik bersama, akhirnya hampir setiap tahun ada saja yang mendorong ada syawalan atau halal bihalal seperti ini. 2019, 2020, 2021, 2022. Malah 4 edisi ini saya tidak pernah hadir. Saya pendiri tidak pernah hadir. 2024 ini baru saya yang karena ya teman-teman juga banyak yang usul, akhirnya kita bikinlah syawalan ini. Dan ya seperti inilah karena memang grup ini kan sangat seru. Serunya itu karena banyak pejabat di dalam, banyak pemangku kebijakan, kemudian orang bisa dengan lugas menyampaikan apa saja. Dan tidak perlu, bahkan kadang-kadang berita-berita di media itu awalnya dari percakapan-percakapan di situ. Keberadaan WAG Alumni Unhas juga tidak terbatas pada sekadar diskusi, tetapi juga sebagai media untuk menggerakkan aksi sosial dan menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat. Dengan anggota tersebar di berbagai daerah, grup ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang lebih luas. Ya, jadi saya masuk di Unhas itu tahun 80, kemudian selesai 89-90. Jadi karena banyak aktif di organisasi sehingga agak lama sekolah. Saya kira itu yang penting dan kesan kita mengenai aktivitas WA Group ini sebetulnya merupakan kegiatan yang sebenarnya sangat positif karena berbagai macam informasi kita bisa dapat
dan khususnya informasi-informasi yang aktual. Ya namanya juga WA Group, ya namanya apa saja ya bisa tiba-tiba muncul. Jadi saya kira perlu dijaga khususnya WA alumni ini karena seluruh alumni kita di semua lapisan, antar fakultas, antar disiplin ilmu, kemudian antar daerah, senusantara, semua ada dalam dan kurang lebih 900 anggotanya. Dan itu artinya semua bisa mengeluarkan unek-uneknya dan memang ada hal-hal tertentu biasa sensitif ya. Nah kalau biasa ada sensitif begitu kita saling mengingatkan. Tapi kalau ada lagi yang agak-agak ringan-ringan kita japri lagi, kasih berat-berat lagi. Jadi sebetulnya mungkin sering penentu kebijakan biasa disinggung oleh ini, tapi tidak masalah, kan itu masukan. Malah tadi infonya kita dengar bahwa malah Pak Gub, Pak Andi Sudirman itu suka baca-baca WA alumni ini untuk melihat informasi apa lagi yang penting di situ. Saya kira itu. Melalui kegiatan seperti acara syawalan yang diinisiasi oleh para alumni, harapannya WAG ini dapat terus aktif sebagai wadah komunikasi dan aksi sosial. Dengan demikian, peranannya sebagai organisasi non-formal yang penting bagi alumni Unhas dapat terus terjaga dan berkembang seiring waktu. Feni Septiani Sumel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Dalam suasana penuh keceriaan menyambut Hari Lebaran, Andi Sudirman Sulaiman bersama keluarga mengundang masyarakat luas untuk hadir dalam acara open house yang diselenggarakan di kediamannya. Andi Amran Sulaiman selaku kakak sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia juga turut hadir dalam acara ini yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta menyebarkan kebahagiaan dalam suasana Lebaran. Di tengah semaraknya bulan suci Ramadan, keluarga besar Andi Sudirman Sulaiman mengajak semua orang untuk menyambut kebersamaan dan silaturahmi dalam acara open house yang mereka selenggarakan. Acara ini berlangsung pada Minggu 14 April 2024 sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah di kediaman mereka yang terletak di perumahan Gerhana Alauddin. Salah satu yang menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Beliau turut serta dalam meramaikan suasana kebersamaan, memberikan kesan yang mendalam bagi para tamu yang hadir. Tidak hanya sebagai pejabat negara, Andi Amran Sulaiman juga merangkap sebagai kakak dari tuan rumah acara, Andi Sudirman Sulaiman, sehingga kehadirannya semakin mempererat ikatan keluarga di tengah-tengah kebersamaan tersebut. Para tamu yang hadir berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga para pelajar dan mahasiswa. Keberagaman ini menunjukkan betapa luasnya jaringan silaturahmi yang terjalin dalam acara tersebut, serta semangat untuk bersatu dalam memperingati hari yang suci. Selama acara, para tamu disuguhi dengan berbagai hidangan yang lezat khas Lebaran, serta berbagai hiburan dan kegiatan yang menghibur. Ini acara silaturahmi teman-teman, keluarga, semua kita undang terbuka semuanya saja. Dan alhamdulillah ramai sekali hari ini. Paling penting makanannya enak-enak. Siapa-siapa saja yang hadir tadi? Saya lihat ada Pak Menteri. Ada kakak Pak Menteri ada, kemudian ada juga dari Bupati tadi ada, mantan Bupati, Pak Wakil juga ada dari Toraja. Kemudian siapa tadi lagi, ada Pak PJ juga. Cuma hadir sebagai ini saja kan, teman-teman semua kemarin waktu ada beberapa waktu kita menjabat, ada juga teman-teman alumni juga ada. Kita tidak bahas itu tadi, jadi kita bahas cuma masalah silaturahmi saja. Lebaran, ada yang tanya-tanya berapa turunnya. Ya, alhamdulillah banyak yang turun berat badannya kembali ke normal, ada juga yang naik-naik saya lihat. Kita lihat saja ke depan nanti ya, karena kita ini kan dalam artian sibuk Ramadan, fokus ibadah, fokus silaturahmi. Ya. Saya tidak tahu karena itu kayaknya foto saya masih gubernur. Oh, ya. Sudah lama Pak? Ya kayaknya itu foto lama kalau tidak salah. Waktu akhir-akhir sebelum berakhir kalau tidak salah ada acara ya. Tapi kira-kira ada mungkin arah ke sana untuk pasangan calon gubernur. Kita fokus ibadah dulu. Kita tidak membahas itu tentang yang lain dengan siapapun dan sebagainya. Kita fokus ibadah saja karena baru Lebaran, silaturahmi.
kita step belajar untuk bagaimana kita ini sudah alhamdulillah semuanya tidak dilarang lagi untuk ibadah, tidak dilarang lagi kayak pengetatan tidak ada lagi. Nah, kita tinggal mendorong masyarakat untuk bagaimana meningkatkan keimanan ketakwaan, bagaimana mereka bersilaturahmi kembali, bersatu habis pilpres, saling memaafkan, itu aja. Ya. Dengan penuh harap, kebersamaan yang terjalin dalam acara open house ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri.